Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai saat ini masih memberikan kita kesehatan walafiat dan bisa melaksanakan kajian seperti biasa, kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala kehilafan kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaatul muslimin wal muslimat, santriwan santriwati SMP Al Muslimin. Kita bermunajat, memohon, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dan bersolawat kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Satu, mudah-mudahan orang yang sakit kesembuhan dan kesembuhan itu menjadikan dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang punya hajat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, kelancaran, dikabul segala hajatnya. Yang lagi usaha mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan kelancaran apapun itu usahanya. Jadi diberikan rezeki yang banyak dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak lagi sekolah, lagi pesantren, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa dan negara dan menjadi anak-anak yang saleh salehah. Yang lagi punya utang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bisa membayar utang, diberikan rezeki yang banyak, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lunasi semua hutang-hutangnya. Yang lagi hamil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan bayi yang dikandungnya ibunya dan lahirannya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, menjadi anak-anak yang saleh salehah, panjang umur, menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Yang lagi belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala didatangkan hamba-hamba yang saleh salehah, hamba-hamba yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi dinal husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buka kitabnya. Paslun, ini pasal syurutu jam'i takdimin, syarat-syarat solat menjama takdim. Sekarang itu menerangkan kita syarat-syarat kita boleh solat menjama takdim. Ada jama takdim, ada jama takhir. Kalau jama takdim itulah menjama solat yang kedua ditarik ke solat yang pertama. Kalau jama takhir, solat yang pertama ditarik ke solat yang kedua. Contohnya tadi jama takdim, solat asar ditarik ke solat zuhur, solat isya ditarik ke solat maghrib. Itu kalau jama takdim. Kalau jama takhir, solat zuhur ditarik ke solat isya dan ke solat asar, ke solat isya ditarik ke solat maghrib. Itu jama, nama jama takhir. Jama takhir. Ada berapa syaratnya? Arba'atun, ada 4 syarat. Itu syarat jama takdim. Nah, kita tuh boleh, para ulama bahkan dalam kitab Takrib mengatakan ada 4 hal yang bolehkan kita jama. 1, karena bepergian. 1, bepergiannya bukan karena maksiat, bukan karena dosa, tapi karena hal-hal yang baik.
Satu. Yang kedua jaraknya 88 lebih kilometer. Itu boleh. Yang kedua karena ada bahaya seperti bencana petir, bencana itu hujan petir gede sampai bahkan ke perang. Yang keempat karena adanya sakit parah. Nah, boleh bisa menjamak takdim atau jamak takhir. Sekarang syaratnya jamak takdim itu apa aja? Yang pertama syarat jamak takdim itu adalah al-buda'atu bil ula. Mesti dia melaksanakan niatnya melaksanakan sholat yang pertama dulu. Sholat yang hadir yaitu sholat zuhur dulu, jamak takdim. Baru sholat asar. Niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Sholat asar atau jamak takdim, sholat asar. Karena maghrib isya usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdimin lillahi ta'ala. Nah, maka yang pertama kita sholat duhur dulu. Selesai duhur baru sholat asar. Itu satu. Yang kedua waniyatu jam'i bihima. Dan kita tuh dari sholat pertama udah meniatkan kita bahwa mau menjamak takdim. Itu yang kedua. Yang ketiga wal muwalatu bainahuma. Harus terus berturut-turut. Sholat duhur selesai 4 rakaat baru sholat asar. Jadi udah sholat duhur dulu, minum dulu kopi apa setengah jam baru sholat asar, gak bisa. Tidak boleh ada jeda. Sholat duhur duluan baru sholat asar langsung. Itu sholat jamak takdim. Yang keempat wadawamul udrin, dan udurnya terus menerus. Udurnya terus menerus, tidak putus-putus udurnya. Itu syarat jamak takdim. Sekarang faslun, ini pasal syurutu jam'i takhiri, syarat menjamak takhir. Tadi menjamak takdim, sekarang jamak takhir. Takhir itu apa? Sholat zuhur ditarik ke sholat asar, sholat isya ditarik ke sholat maghrib. Niatnya usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an jam'a takhiri lillahi ta'ala. Usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhiri lillahi ta'ala. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'at takhiri lillahi ta'ala. Syaratnya ada berapa? Isnani ada 2. Kalau jamak takdim syaratnya ada 4. Kalau jamak takhir syaratnya ada 2. Apa 2 itu? Yang pertama niyatu takhiri, ada mentakhir wa qad baqiya min waqtil ula, walau masih ada jeda waktu pertama mayasya'uha untuk mengerjakannya. Nah gitu udah ada niat mau menjamak takhir pada sholat pertama. Contohnya kita datang asar, udah kita mau datang sholat, contohnya sholat duhur, kita niatnya mau dijamak takhir nanti sama asar. Datang waktu maghrib, kita mau jamak takhir sama isya. Harus dari sholat pertama niatnya. Kalau jamak takhir itu satu. Yang kedua wadawamu udrin ila tamami saniyah. Nah yang kedua udurna itu terus-terusan sampai sholat yang kedua. Itu udurnya. Seperti hujan gede lebat terus. Kalau kita pulang ke rumah pasti ada apa kehujanan lah. Madorotnya gede. Nah jamak takhir. Atau bahayanya gimana, lebih bahaya atau dalam perjalanan gimana, atau sakitnya gitu parah, maka dijamak takhir.
Itulah syarat-syarat tentang sholat menjamak. Ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita boleh menjamak sholat. Saking pentingnya sholat. Ya, saking pentingnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita akan kembali meneruskan kajian kitab Syafinatun Najah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, berikan kelancaran dalam menghadapi kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kita kesehatan, diberikan kemudahan untuk senantiasa berbuat baik, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.